Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya, Topik? Baik Kak, Tapi kelihatannya kamu hari ini nggak ceria ya? Ada sesuatu yang terjadi padamu? Apakah kamu sedang tidak enak badan? Alhamdulillah saya baik-baik saja, namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Saya sebenarnya ingin berkonsultasi dengan Kakak mengenai permasalahan yang sedang saya alami ini. Baiklah. Silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, kakak meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur bagaimana. Saya setuju Kak, saya minta Kakak bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini saya pasti akan menjaga rahasia karena dalam konseling terdapat kode etik yang harus kakak junjung tinggi. Jadi jangan ragu untuk untuk mengutarakan permasalahan yang sedang kamu alami. Baiklah, saya lega mendengarnya, Kak. Semoga bisa ditemukan jalan keluar akan permasalahan saya ini. Kalau begitu silakan kamu mulai cerita pada kakak apa yang menjadi permasalahannya. Begini, Bu. Saya merasa tidak ada lagi yang pedulikan saya. Saya bingung harus menceritakannya dari mana dulu. Kenapa kamu merasa bahwa tidak ada yang memperdulikanmu? Ceritakan pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Dengan begitu kamu lebih lepas dalam mengutarakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi, begini, Kak. Saya punya pacar. Kami menjalannya dengan LDR. Sudah 2 tahun ini, dia bekerja di Pulau Jawa. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa dia tidak seperti dulu lagi. Sikapnya berubah. Jangankan perhatian, mendengar kabarnya pun sekarang sudah jarang. Saya merasa di sana dia sudah memiliki pengganti saya. Hal ini membuat saya tidak konsentrasi dan tidak lagi mempunyai semangat. Dulu pacar saya sering menyemangati dan banyak memberikan nasihat. Dengan sekarang yang sikapnya berubah, saya tidak lagi mempunyai semangat seperti dulu. Saya seperti tidak mengerjakan tugas dan saya tidak fokus menjalani rutinitas harian saya. Saya bingung, Kak. Belum lagi perlakuan dari orang tua saya di rumah. Ada apa dengan perlakuan orang tuamu? Saya merasa sejak awal kami berpacaran, orang tua saya tidak memberikan restu dan tidak suka dengan kedekatan saya dengan pacar saya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang tuamu tidak suka dan tidak merestuimu? Saya mendengarnya dari bibi saya mengatakan bahwa saya akan dijodohkan. Semenjak mendengarnya, saya jadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya. Entah alasan apa mereka mau menjodohkan saya. Apakah kamu sudah mengonfirmasi langsung kepada orang tuamu? Belum Kak, ingin sekali rasanya menanyakan ini, tapi saya takut jika memang benar adanya, saya akan dijodohkan. Sebenarnya, saya sangat mencintai pacar saya Kak. Sebelum dia pergi merantau, kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entahlah, akhir-akhir ini saya merasa aneh. Kalau begitu, coba kamu tanyakan kepada orang tuamu, supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka yang membuat kamu semakin tertekan. Tapi saya takut Kak, jika nanti apa yang dikatakan bibi saya itu adalah benar. Di zaman Siti Nurbaya saja harus dijodoh-jodohkan. Saya tidak mau Kak. Hmm, saya sangat memahami dengan kondisi sekarang. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita dan sengsara. Buang jauh-jauh prasangka-prasangka buruk dalam pikiranmu, tenangkan pikiranmu dari berbagai persoalan buruk. Cobalah untuk memberanikan diri untuk mengkonfirmasi ini dengan orang tuamu. Dengan begitu, kamu bisa tahu kepastiannya seperti apa. Saya takut Kak, jika benar saya dijodohkan. Baiklah, nanti akan saya tanyakan kepada orang tua saya. Jadi begini, untuk persoalan hidup, jodoh, dan mati, semua itu sudah ada yang mengatur. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Namun, kehendaknya lah yang menentukan segalanya. Kamu kan sudah menjalani hubungan ini sudah lebih dari 2 tahun. Menurut kakak, itu bukan waktu yang sebentar. Kakak tahu tentunya, untuk sampai lebih dari 2 tahun ini bukan hal yang mudah. Apalagi harus dijalani dengan LDR. Usiamu masih muda, masih harus banyak belajar dan berusaha menghasilkan karya. Jangan sia-siakan waktumu
untuk sesuatu yang tidak penting. Saya tidak berusaha menyalahkan kamu, namun saya tidak mau kamu berlarut-larut dalam beban prasangka buruk dan negatif. Ada baiknya kamu menjunjung apa itu arti sebuah komitmen kepercayaan. Tapi saya tidak tahu Kak, apa yang membuat pacar saya berubah seperti ini. Padahal dulu sikapnya baik-baik saja. Semenjak dia dipromosikan jabatan, saya merasa tidak ada lagi waktu untuk saya. Hanya sesekali dia memberikan kabar, padahal dulu dia rajin memberikan kabar. Sekarang jalan keluarnya ada dari dirimu sendiri. Apakah kamu akan terus-menerus hidup dalam prasangka yang negatif? Bisa saja memang sedang sibuk dengan kerjaannya sekaligus jabatan barunya sekarang. Lagi pula pacarmu sudah berusaha memberikan kabar meskipun hanya sebentar. Saya benar-benar merasa bersalah, sudah berpikiran yang tidak-tidak pada pacar saya. Kalian masih muda. Saya rasa muda adalah masa untuk berprestasi, berkompetisi, dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam ini menjadi penghambat kalian untuk maju. Saling memantaskan diri merupakan hal terbaik, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Dari pembicaraan kita ini, apakah yang bisa kamu simpulkan? Baiklah Kak, jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa menghargai apa itu arti sebuah komitmen. Bagus. Kamu sudah memahami dan menentukan pilihan itu. Itu adalah awal yang bagus. Aku yakin kamu pasti bisa. Amin. Terima kasih Jika Kak. benar kamu jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk percayainya, karena suatu hubungan harus berlandasan kejujuran dan kepercayaan. Baiklah Kak, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Saya pun merasa senang bisa membantumu. Saya berterima kasih atas perhatian Kakak, dan Kakak sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.